Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saya harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, walaupun dalam keadaan daring, tentunya kita juga masih bisa mentransferkan ilmu sebagai guru kepada kalian sebagai siswa. Dan saya harap kalian benar-benar belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Oke, kalian harus serius dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya, saya absen terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah saya lihat bahwasannya jumlah peserta yang ada di Google Meet sama di absen sama ya, dikurangi saya 1. Oke, baiklah, berarti hari ini semuanya hadir ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ada baiknya kita doa terlebih dahulu, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ada yang bisa kita dapatkan. Doa akan dipimpin oleh Leonardo Silalahi. Oke, baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin kalian coba membayangkan sebuah benda dalam keadaan diam tanpa dia itu diberi gaya. Kita anggap sebuah contohnya itu ialah kursi. Ketika kursi itu tidak kita beri dorongan, maka kursi itu tidak akan bergerak. Betul? Betul, Bu. Nah, lalu mengapa ketika sebuah benda itu dapat bergerak? Karena adanya gaya, Bu. Iya, karena adanya gaya. Lalu, apa itu gaya, Baho? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang membuat benda bergerak. Nah, membuat benda bergerak. Kata kuncinya di sini ialah gerak. Nah, apa itu gerak? Apa itu gerak? Saya, Bu. Gerak. Ya, silakan. Apa itu gerak? Gerak adalah suatu perubahan tempat, Bu. Perubahan tempat. Kedudukan pada suatu benda dari tempat awal ke tempat yang terakhir, Bu. Ya, gerak itu perubahan suatu benda yang satu ke tempat yang lain, perubahan titik acuannya. Nah, itu dia pokok yang terpenting. Berarti kalau misalnya sudah ada perubahan, maka itu disebut sebagai gerak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak, di mana di sini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan penyebab gerak benda. Kemudian kedua, siswa mampu menentukan besar gaya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang gaya dan gerak pada ruangan tertutup dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang hukum Newton pada ruangan tertutup dengan menggunakan PET Simulation. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah penerapan dari hukum Newton. Sebelum kita ke video, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang hukum Newton? Oke, yang pertama itu apa hukum 1 Newton? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan kepada Gerhard. Hukum Newton pertama itu mengatakan jika gaya total yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0,
maka benda yang sedang diam akan tak diam, dan benda yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Dan hukum Newton pertama itu dilambangkan dengan sigma F sama dengan 0. Oh, udah saudara Gerhard? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, benar apa kata tadi, yang dikatain tadi oleh saudara Gerhard. Kemudian, untuk hukum kedua Newton, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sobaho. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Udah, Bu. Persamaannya? Samaannya sigma F sama dengan M kali A, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Baho. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video buat video percobaan sederhana mengenai materi tentang hukum satu dan baik-baik videonya. Nah, untuk yang pertama adalah percobaan sederhana hukum 1 Newton. Nah, di situ ada logam, kemudian ada seorang yang mensentilkannya dengan penggaris dari bagian bawah logam. Setelah perhatikan video berikut ini. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi, Ibu akan memberikan kalian kuis. Siapa yang bisa menjawab kuis ini nantinya akan Ibu berikan dia nilai, di mana jumlah dari kuis ini ada 6 soal. Nah, kalian di sini rebut-rebutanlah untuk menjawab pertanyaan dari kuis tersebut. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, Ibu berikan kalian sedikit waktu untuk bisa kalian menjawab pertanyaan dari kuis ini. Nah, kalian harus cepat-cepat ini dengan teman kalian yang lainnya agar kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih banyak. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, Bu.
Ada yang bisa menjawab? Izin Bu menjawab soal nomor 1. Ya, silakan Finkan. Soal kuis yang pertama itu, apakah yang terjadi dengan beban yang ada di atas mobil-mobilan ketika menabrak sebuah hambatan di depannya? Jawaban saya itu Bu, dari video tersebut, keadaan beban yang ada pada mobil mainan pada saat menabrak sebuah hambatan dan mobilnya berhenti ialah beban tersebut terdorong ke depan atau terlempar ke depan Bu. Ya, benar sekali. Ya, Finkan mendapatkan poin. Ada lagi yang menjawab atau Finkan lagi menjawab atau yang lain? Silakan dulu yang lain. Untuk Gerhard, apa mau menjawab? Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya apakah kesimpulan dari percobaan pertama? Kesimpulannya pada saat logam bagian bawah disentil dengan cepat, maka logam tersebut dengan lambat, maka logam tersebut tidak berserak. Dalam arti logam tersebut selalu mempertahankan sifat kelembapannya. Sedangkan pada saat logam bagian bawah disentil dengan cepat, maka logam tersebut berantakan. Seperti itu menurut saya kesimpulannya, Bu. Oke. Tadi kesimpulannya untuk yang ketika logamnya disentil secara cepat, dia berantakan atau tidak? Tidak, Bu. Ya, benar sekali Gerhard. Jawabanmu benar. Ketika logam disentil secara cepat, maka logam yang di atasnya itu tidak berantakan. Dia tetap mempertahankan keadaan semulanya. Sedangkan kalau misalnya secara perlahan, dia akan berserakan. Oke, untuk soal berikutnya. Ayo cepat-cepatan. Ini kuis loh. Yang lainnya juga kalau misalnya mau yang dari urutan bawah juga nggak apa-apa. Oke, tadi sudah ada Finkan, kemudian Gerhard. Baho nggak mau menjawab, Baho? Saya, Bu, mau menjawab pertanyaan nomor 5. Nomor berapa? Nomor 5, Bu. Ya, silahkan. Di situ pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara massa terhadap percepatan benda. Nah, dari materi yang kita pelajari, Bu, di mana F sama dengan M kali A, berarti hubungan antara massa dan percepatan benda adalah ketika massa benda diperbesar, maka percepatan benda akan semakin mengecil. Begitu juga sebaliknya, jika massa diperkecil, maka percepatan akan bernilai makin besar, Bu. Oh ya, benar sekali. Oke, Leos mendapatkan poin. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kita habisi ya kuis ini, cepat. Izin nomor 4, Bu. Ya, silakan kepada Baho. Untuk soal nomor 4, apakah kesimpulan dari percobaan kedua? Untuk sentilan cepat atau spontan, tidak ada gaya luar yang bekerja pada logam lainnya, sehingga benda tetap diam. Sedangkan untuk sentilan pelan, ada gaya luar yang bekerja pada logam bawah dan mengikuti logam lainnya, sehingga logam tersebut berserak atau tidak diam pada posisi semula. Iya, benar sekali untuk kesimpulan dari percobaan kedua itu, Baho ya. Baho mendapatkan poin juga. Ada lagi yang ingin menjawab? Izin menjawab nomor 6, Bu. Ya, silakan kepada Finkan. Finkan udah 2 kali menjawab ya ini, Finkan? Iya, Bu.
Soalnya itu apa yang mempengaruhi koefisien gesekan statis? Jawaban saya itu, Bu, koefisien gesekan baik statis maupun kinetis dipengaruhi tingkat kekasaran permukaan bidang, bukan kemiringan, karena gaya gesek dipengaruhi oleh gaya normal dan gaya normal pada bidang miring dipengaruhi dengan massa benda dan kemiringan benda, Bu. Iya, jawabannya benar sekali, Vinkan. Untuk Vinkan, dia sudah mendapatkan 2 poin ya. Ada lagi yang mau menjawab atau sudah terjawab semua? Tinggal nomor 3, Bu. Ada yang mau menjawab? Apa yang terjadi dengan tumpukan logam di atas? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang menjawab, Ibu akan lanjutkan materinya ya. Menggunakan secara cepat. Nah, di sini ada contoh soal di mana 3 buah benda, di mana massa 1 itu 2 kg, massa 2-nya 3 kg, dan massa 3-nya 5 kg, dihubungkan dengan tali pada lantai yang licin, seperti pada gambar. Nah, kalian bisa lihat contoh soalnya pada PPT, di mana di situ ditanya tentukan gaya tegang tali untuk T2 dan T1. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu percepatannya. Sebelumnya, kita harus melihat terlebih dahulu arah dari tegangan tali pada T1 dan T2, di mana arahnya ini tidak sama. Ada yang arahnya ke kanan dan ada juga arahnya ke kiri. Sehingga dalam nanti menyelesaikannya, kalian harus berhati-hati untuk menentukan nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, yang pertama itu kita cari terlebih dahulu percepatannya, di mana kita menggunakan rumus dari hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Seperti yang diketahui pada gambar, di sini ialah arahnya horizontal, sehingga yang kita pakai ialah sumbu X. Sehingga didapatkan untuk nilai tegang tali T1 dikurang T1 karena arahnya berlawanan, kemudian ditambahkan T2 dan dikurangi T2 karena arahnya juga berlawanan, dan ditambahkan kembali dengan nilai dari gaya tersebut. Sehingga kita masukkan dari nilai masanya, di mana diketahui masanya tadi ada M1, M2, dan M3, kemudian kita jumlahkan dan dikali dengan percepatannya. Sehingga nilai yang dapat kita coret, sehingga didapatkan rumusnya menjadi A sama dengan F per nilai dari M1 dijumlahkan M2 dijumlahkan M3. Kemudian kita masukkan nilainya, di mana gayanya tadi diketahui bahwasanya 30 Newton, sehingga kita jumlahkan 30 per 2 ditambah 3 ditambah 5. Dan didapatkan untuk percepatannya ialah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai tegang tali T2 dengan massa yang diketahui ialah 5 kg, kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton. Kita ketahui bahwasannya arah dari nilai T2 ialah negatif, sehingga kita buat plus T2 ditambah F sama dengan M3 dikali A. Sehingga didapatkan plus T2 tambah 30 sama dengan 5 dikali 3. Sehingga kita jumlahkan menjadi 30 dikurang 15. Hasilnya ialah 15 Newton. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Untuk nilai dari T1, saya ingin kalian untuk menyelesaikannya. Saya tunggu ya. Ya, Bu. Izin menjawab, mengasih tahu nilai T1, Bu. Ya, silakan untuk Leonardo.
Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, bentar ya, saya keluar dulu. Oke, Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi yang saya dapatkan rate satunya adalah 6 Newton, Bu. Ya, arahnya untuk yang T1 itu minus tambah T2. Ya, hasilnya 6 Newton ya. Ya, Bu. Sama nggak seperti yang punya Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu sudah kelihatan kan bahwasannya hasilnya ialah 6 Newton. Berarti untuk Leonardo berarti sudah paham yang menyelesaikan soal seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD yang mana akan Ibu share ke WA group. Nah, di situ kalian coba ikuti instruksi dari LKPD. Kita menggunakan aplikasi simulasi PET. Apakah LKPD-nya sudah dibuka, anak-anak? Baiklah, di sini kalian ikuti saja arahan yang ada di dalam LKPD. Di situ si Ibu sudah membuat langkah-langkah yang akan kalian kerjakan menggunakan aplikasi PET Simulation. Dan di situ juga ada sudah dibuka kegiatan kalian nanti dalam mengolah data. Oke, baiklah LKPD-nya kalau misalnya sudah dibuka, saya akan membagikannya dalam 2 kelompok, di mana kelompok pertama itu ada Baho dan Leonardo, dan kelompok kedua ada Gerhard dan Pinkan. Nah, kalian ikuti aja instruksi yang ada dalam LKPD tersebut. Saya berikan kalian waktu 15 menit untuk menjawab apa yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, setelah itu kita akan diskusi kembali untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, yang udah silakan ditampilkan LKPD-nya, hasil LKPD-nya ya. Perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Saya urutkan aja ya untuk kelompok 1. Oke, silahkan untuk kelompok 1. Atau untuk kelompok 2, mana duluan ini? Untuk kelompok 1 atau kelompok 2 silakan ditampilkan hasil dari LKPD-nya.
Saya tunggu ya. Iya, Bu. Tampilkan saja jika udah. Kelompok 2, Bu. Silakan untuk kelompok 2. Izin, Bu. Ya. Langsung jawabannya atau gimana, Bu? Langsung ke bagian jawabannya saja. Tabel data hasil pengamatan. Di kelompok 1, kami memperoleh hasil yaitu yang pertama, gaya yang dikenakan, gaya yang pertama yaitu 50 Newton dengan massa benda 200 kg. Percepatan yang diperoleh yaitu 0,25 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gaya sebesar 100 Newton dengan massa benda 200 kg. Percepatannya menjadi 0,5 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, gaya sebesar 150 Newton dengan massa 200 kg memperoleh percepatan sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Yang keempat, gaya sebesar 200 Newton dengan massa benda sebesar 200 kg, percepatannya menjadi 1,00 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir yaitu gaya sebesar 250 Newton dengan massa benda 200 kg, percepatannya yaitu 1,25 meter per sekon kuadrat. Dan tabel kedua, yaitu massanya yang tetap sebesar 100 kg. Yang pertama, gaya yang dikenakan sebesar 50 Newton, percepatan menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, massa benda 100 kg dengan gaya 150 Newton, percepatannya menjadi 1,00 meter per sekon kuadrat. Untuk massa benda 100 kg, gaya yang dikenakan sebesar 150 Newton, percepatannya yaitu 0,67 meter per sekon kuadrat. Massa benda 100 kg dengan gaya 200 Newton, percepatan yang diperoleh yaitu 0,505 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir yaitu dengan massa benda 100 kg, gaya sebesar 250 Newton, memperoleh percepatan sebesar 0,440 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? Kelompok kami menjawab ketika gayanya bertambah, percepatannya juga ikut bertambah. Yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Ya, karena gaya sebanding dengan percepatan. Yang ketiga, berdasarkan pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda F dengan percepatan benda A. Massa benda M sebesar 200 kg. Grafik yang kami temukan yaitu seperti ini, Bu. Yang keempat, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika benda yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Jika gaya semakin besar, maka percepatan semakin besar juga, asalkan massanya tetap. Yang kelima, berdasarkan data pada tabel kedua, buatlah grafik hubungan antara massa benda atau M dengan percepatan gaya benda. Gaya yang dikenakan pada benda F sebesar 100 Newton. Grafiknya seperti ini, Bu. Berdasarkan grafik yang baru saya dibuat, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Jika massa semakin besar, maka percepatan gerak benda juga semakin besar, asalkan memiliki gaya yang tetap. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara percepatan benda atau A dengan gaya yang dikenakan pada benda atau F? Jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut juga semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Jadi,
Makin besar massa benda, maka gaya yang dikenakan juga harus semakin besar. 8. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan massa benda M, di mana F adalah total gaya yang bekerja, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda pada titik, maka total gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan yang berbanding lurus. Massa yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan. 9. Jika percepatan benda dinyatakan sebagai A, gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M. Buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. F sama dengan M dikali A, di mana A sama dengan F per M. Pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan gayanya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Dari soal diketahui massa sebesar 200 kg dengan gaya sebesar 400 Newton. Ditanya A, sehingga penyelesaian A sama dengan F per M, atau 100 per 200, sehingga besar A sama dengan 1,5 meter per sekund kuadrat. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan yang telah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapat itu, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Sekian, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1, dan dari diskusi dari kelompok kalian, Ibu sudah bisa memberikan penilaian kepada kelompok kalian. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa? 1 yang belum? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Untuk kelompok 2. Sinyal kami rusak, Bu, jadi susah ngesetnya, Bu. Sinyal jaringannya ini, Bu, payah, Bu. Ya, ada yang menggantikan? Dari HP juga bisa. Oke, untuk kelompok 2 nanti LKPD-nya coba kalian kirim saja ke Ibu. Berhubung waktunya sebentar lagi juga sudah mau selesai. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Nggak ada, Bu. Kelompok 2 nanti kirim melalui WA Ibu aja ya, Bu, soalnya sinyal kelompok 2. Juga tadi kirim saja ulang kepada Ibu. Iya. Kelompok 2 juga. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya ingin satu di antara kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Baho. Kesimpulan yang saya peroleh selama pembelajaran hari ini yaitu hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, di mana sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, di mana sigma F sama dengan M kali A, dan massa benda berbeda dengan berbeda dengan berat.
Massa adalah sifat intrinsik dari sebuah benda yang menyatakan resistensinya terhadap percepatan. Sedangkan berat bergantung pada hakikat dan jarak benda-benda lain yang mengerjakan gaya-gaya gravitasi pada benda itu. Oke, terima kasih kepada Baho. Berarti Baho hari ini dapat menyimpulkan, berarti dia dapat ilmu dari Ibu ya. Berarti dia sudah paham tentang materi hukum Newton tentang gerak ini. Nah, untuk lebih memahami konsep tentang hukum Newton, Ibu akan memberikan kalian soal. Nanti Ibu akan kirim melalui WA, di mana nanti kalian kumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan hari ini, benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tertentu akan tetap bergerak dengan kecepatan itu jika tidak ada gaya lainnya. Hal tersebut merupakan dasar dari hukum 1 Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap pula. Secara sederhananya, hukum Newton 1 ini mengatakan bahwa percepatan benda 0 jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Atau hukum 1 ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Nah, untuk hukum Newton, percepatan suatu benda yang disebabkan oleh suatu gaya sebanding dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai oleh gaya tersebut dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Di dalam hukum Newton juga berbicara tentang massa, di mana massa ialah sifat inersia atau kelembaban suatu benda. Jadi semakin besar massa benda, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk menimbulkan efek percepatan yang sama. Dan begitu juga sebaliknya, berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat tarikan dari gravitasi bumi. Sehingga hubungan antara massa dengan berat benda dituliskan dengan persamaan W sama dengan M kali G. Oke, baiklah anak-anak. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.